Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, minggu pagi ini kita mendengar berita atau peristiwa tentang kronologi kebangkitan Tuhan Yesus. Dan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini disaksikan oleh para pengikutnya atau murid-murid Yesus yang berjumlah 10 orang, kecuali salah satu yang tidak hadir, yaitu Thomas. Jadi ada 11 murid, 10 yang menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus dan 1 tidak menyaksikan. Nah, waktu peristiwa itu adalah hari Minggu, yaitu hari Minggu adalah hari yang sama ketika Maria melihat kubur Yesus kosong. Jadi kalau subuh Maria melihat kubur Yesus kosong, maka waktu senja ke malam atau kita orang Papua bilang pada saat maghrib itu murid-murid berkumpul di satu rumah dan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Thomas saja yang tidak ikut. Nah, sekarang kita diajak untuk melihat bersama dari bacaan ini bagaimana reaksi murid-murid yang hadir untuk melihat Yesus saat itu. Pertama kita lihat bahwa rumah ini di saat mereka bertemu dengan Yesus, di situ murid-murid merasa bahwa orang-orang yang berada di luar rumah itu atau orang-orang Yahudi sedang mencari mayat Yesus. Berarti rumah ini adalah suatu tempat persembunyian dari murid-murid. Karena kalau mereka mengatakan bahwa Yesus ada di dalam rumah atau Yesus datang bertemu mereka, pasti mereka akan kena bahaya, mereka dikejar. Jadi ini sementara di dalam rumah lagi sudah dikunci mati lagi begitu, baru Yesus ada bersama mereka, pasti itu ada rasa takut. Padahal kalau dilihat Yesus hadir, mereka ketemu guru mereka itu adalah suatu sukacita. Karena apa? Tanda ajaib, pintu sudah dikunci, Yesus datang, itu berarti mujizat. Yang harus kita lihat bahwa mujizat sedang terjadi bagi murid-murid. Yang tadi tidak ada siapa-siapa, tidak ada Yesus dan Yesus mati, lalu jenazah Yesus sedang dicari, tetapi dia hadir di situ berarti mujizat. Ini yang harus kita pegang. Nah jemaat, sekarang kita lihat lagi tantangan yang terjadi. Pasti kalau sudah dicari, jenazah Yesus ini sudah dicari oleh orang-orang Yahudi, maka perasaan takut akan muncul. Aduh, bagaimana kalau kita kasih tahu buat kita pengikut lain? Itu pasti kita akan takut itu. Nah, jadi orang yang tidak datangnya kita bilang dia alpa. Jangan kita bilang dia tidak masuk dan lalu kita pertanyakan tentang ketidakhadirannya dia dan kita permasalahkan tentang ketidakhadirannya dia. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau misalnya dia tanya, kamu ketemu Tuhan Yesus hari Minggu, lalu apa yang kamu lihat? Itu, mana bukti? Nah, dia akan meminta bukti. Orang yang hadir hari Minggu harus jelaskan bukti kepada yang tidak hadir. Kalau orang yang hadir lalu mereka tidak bisa atau tidak mampu untuk menjelaskan tentang apa yang mereka lihat, bagaimana orang yang mendengar ini? Bagaimana orang yang mendengar informasi? Karena begini, informasi lisan ini sangat sulit untuk disampaikan kepada orang yang tidak hadir, karena informasi lisan itu biasa itu diragukan karena orang menuntut kebenaran. Orang luar ya, tanggapan orang luar itu menuntut kebenaran. Jadi kalau sudah datang dengar tentang Tuhan Yesus bangkit,
Coba kau pulang saksikan kepada kau saudara-saudara yang tidak hadir. Mereka kan pengikut sama dengan kau. Nah itu, bagaimana kau bisa sampaikan apa yang kau dengar, apa yang kau lihat. Gitu. Kau bisa bilang Yesus bangkit. Nah itu yang dipertanyakan kembali. Apakah kau percaya Yesus bangkit? Jangan sampai hanya datang masuk duduk gereja terus pulang. Seperti itu. Apakah kau percaya Yesus sudah sengsara, dia mati, dia ditikam? Itu. Apakah kau percaya bahwa dia mati di atas kayu salib, tubuhnya terluka, dan seterusnya, tentang kisah kesengsaraan Yesus? Apakah kau percaya dengan peristiwa itu? Itu yang harus kau saksikan. Itu yang diminta oleh Thomas. Jadi Thomas tidak hadir, dia menolak kesaksian banyak orang. Dia menolak kesaksian saksi-saksi yang melihat langsung, karena dia hanya pendengar. Itu. Dia menuntut kebenaran. Dia mau mendengar informasi yang benar. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah perkumpulan. Yesus itu menyampaikan pesan damai sejahtera. Jadi kalau yang ragu-ragu atau takut, kamu harus ingat bahwa dia memberikan damai sejahtera. Nah, Yesus hadir juga di dalam perkumpulan itu. Di situ terlihat bahwa terjadi persekutuan atau terjadi persatuan antara 1, 2, 3 sampai 10. Itu terjadi persatuan. Kemudian murid-murid yang hadir pada saat itu menerima Roh Kudus melalui tiupan napasnya. Jadi Yesus memberikan Roh Kudus, dan Yesus katakan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, murid yang menerima Roh Kudus adalah murid yang melaksanakan misi Tuhan. Jadi setelah kamu menerima Roh Kudus, kamu sudah diberkati. Maka di saat kamu diberkati, kamu harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Tetapi di saat kamu menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ingat kembali ada tanggapan orang-orang luar yang tidak hadir, yang mau menjadi pengikut Yesus. Informasi yang kamu dengar itu benar? Apakah informasi yang kamu sebarkan ini adalah informasi yang tepat? Jangan sampai informasi yang kamu sampaikan terus kamu ragu-ragu dengan informasi yang kamu sebarkan. Padahal orang yang tidak hadir ini dia adalah Kristen. Nah, orang yang menerima informasi dari luar itu, mereka itu adalah orang-orang yang jujur, karena mereka mau bukti. Itu. Dan mereka itu terbuka untuk mau melihat bukti. Jadi mereka mau bukti dan mereka juga terbuka untuk ingin melihat bukti. Thomas menuntut bukti dengan melihat dan menyentuh. Masalahnya ini berita tentang orang yang sudah mati hidup kembali. Itu repot. Itu bikin orang ragu-ragu, mati. Masa mati hidup kembali? Coba kau ceritakan. Coba kita sampaikan kepada banyak orang. Percaya tidak? Orang mati dikubur sana, tidak ada yang bangkit. Ini harus kita saksikan. Karena orang mati dibilang kembali ke tanah. Itu toh yang disaksikan oleh kitab suci. Tetapi Tuhan katakan bahwa di saat dia mati, dia hidup kembali. Dan itu telah juga ditulis oleh kitab, mulai dari kitab Musa sampai kepada nubuatan para nabi, bahwa dia menderita tetapi dia akan bangkit kembali. Itu sudah dinubuatkan. Jadi walaupun kita sudah mendengar bahwa kematian akan kembali kepada tanah, tetapi kita juga mendengarkan firman Tuhan yang lain bahwa Yesus yang mati dia bangkit, berarti dia memenangkan kematian dan memberikan kemenangan. Inilah yang menjadikan orang harus percaya. Orang yang datang berkumpul di dalam rumah itu harus percaya. Bukan sih memaksa, tetapi inilah berita bahwa dia bangkit. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Thomas tidak hadir dalam perkumpulan itu. Jangan kita bilang dia alpa, kemudian kita kritik dia. Thomas tidak hadir itu tanda persyaratan bagi orang. Orang yang tidak hadir
saat ini untuk mencari kepastian atas berita yang jelas, supaya orang-orang yang tidak hadir seperti kita saat ini harus menjadi percaya. Karena kita tidak melihat seperti 10 murid yang melihat. Kita ini seperti ibaratnya seperti Thomas, ya, yang mendengar informasi-informasi bahwa Yesus bangkit. Peristiwa Paskah kemarin Yesus sudah bangkit. Kita sudah mendengar dan kita ikut merayakan. Seperti itu. Sekarang yang dituntut bagi kita bahwa percaya kepada mujizat-mujizat Tuhan yang banyak Tuhan lakukan. Bukan hanya mujizat Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur, Tuhan Yesus melakukan mujizat di mana orang mati dibangkitkan seperti Lazarus, lalu Tuhan Yesus juga melakukan mujizat-mujizat yang di mana orang sakit disembuhkan. Bukan mujizat itu saja, tetapi banyak mujizat lain yang juga dikisahkan di dalam kitab suci ini. Tetapi yang ditulis saat ini dan yang sudah didengarkan oleh kita saat ini ialah kita harus percaya bahwa Tuhan melakukan banyak perkara sebenarnya. Tadi kita lihat atau kita dengar Tuhan memberikan nafas kepada murid-murid dan mengatakan bahwa damai sejahtera menyertai kamu. Berarti Tuhan memberikan rohnya yang kudus kepada kamu. Berarti pada saat kita menerima Roh Kudus, kita menerima nafas hidup. Itu satu. Yang kedua, pada saat Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita, maka kita adalah orang yang percaya yang dikumpulkan di dalam satu rumah saat ini, yaitu gereja. Kita hadir di dalam persekutuan. Kita hanya pendengar seperti Thomas, tetapi iman meyakinkan kita. Dan persyaratan untuk mengikuti Tuhan itu pertama iman. Bukan ragu-ragu atau takut kepada situasi yang berada di luar. Nanti pulang lalu kita takut, kita ragu-ragu. Tetapi persyaratan untuk mengikuti Tuhan itu adalah soal iman. Kemudian soal pengampunan dosa. Mengapa saya bilang pengampunan dosa? Karena tadi Yesus sudah bangkit. Berarti Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Dan manusia dikatakan bahwa manusia berdosa, manusia mati. Nah, Tuhan memberikan penghapusan atau pengampunan dosa. Dari situ terlihat pengampunan dosa, penghapusan dosa. Dosa kita telah dibersihkan oleh kebangkitannya. Di situ. Jadi tidak ada seorang pun yang harus mengingat saudaranya melakukan dosa ataupun juga di saat dia mengingat kesalahan-kesalahannya. Tidak ada lagi. Karena kalau kita mengingat kesalahan, kita mengingat akan dosa. Di saat kita melepaskan semuanya itu, karena Yesus telah hadir untuk melepaskan semuanya itu, maka kita tidak terikat. Jadi kita dapat mengampuni dosa orang lain, dosa kita juga diampuni. Ini tentang pengampunan dosa, persyaratan daripada mengikut Tuhan. Dan yang satu lagi, yang percaya kepada Yesus, persyaratannya adalah dia diberkati. Lagu sekolah minggu bilang, aku diberkati, hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Itu persyaratan untuk mengikuti Tuhan. Saat ini mari kita bersama yang boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dan kita taruh seluruh keberadaan, pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan Yesus. Murid-murid telah bertemu dengan guru besar mereka, maka kita pun diminta untuk memiliki iman supaya kita dapat menjadi saksi kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Orang-orang Yahudi adalah pencobaan bagi kita. Jangan takut, Yesus telah
mati tetapi dia hidup kembali. Tuhan berkati. Amin.